Saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, apa kabar? Baik, Mas. Iya, Bung Andreas, Sehat selalu. Anda bisa, saya tahu bahwa Anda juga tadi sempat menyimak apa yang kemudian menjadi perbincangan saya dengan Nabila di Gunung Kidul dan juga dengan Pak Dirjen. Ada hal yang sama juga bisa Anda ceritakan juga di NTT, hampir sama. Ya, bahkan dalam beberapa hal agak sulit gitu. Malah Lebih buruk, sulit, oke. karena kan problem utama dalam pendidikan jarak jauh ini adalah sinyal, yaitu infrastruktur sinyal, kemudian juga ya softwarenya, artinya mereka kepemilikan handphone. Jadi memang kadang-kadang kelas itu bisa jadi yang punya handphone cuma 1-2 orang gitu. Betul. Ya, maksudnya handphonenya Android gitu. Jadi mereka harus kumpul sama-sama untuk bisa mengerjakan tugas bersama gitu. Ngirim tugasnya juga susah lagi. Iya, itu kan persoalan utama itu karena sinyal gitu. Oke. Kalau di NTT kan orang bilang GSM itu geser sedikit mati gitu. Lalu gimana? Jadi mereka tertinggal dong? Atau gimana? Mungkin ada cerita ke Bung Andreas? Ya, sehingga jalan keluarnya mereka harus cari ke daerah yang ada sinyal gitu. Jalan berapa kilo tuh Bung Bahkan Andreas? ada yang sampai naik pohon gitu, naik ke pohon untuk dapat sinyal. Luar biasa. Atau ya berkumpul di satu tempat, misalnya seringkali saya ke daerah-daerah saya jalan, dalam perjalanan saya lihat ada orang kumpul di satu jembatan gitu. Kita pikir ada apa ke orang ada kumpul di satu jembatan, ternyata di situ ada sinyal gitu. Tapi di geser sedikit 10 meter dari daerah itu nggak ada sinyal lagi gitu. Luar biasa, luar Jadi biasa. memang itu kesulitan utama di dalam proses pendidikan jarak jauh. Gitu. Cuma memang kemarin kan kita di awal masa pandemi ini, ketika rapat dengan kementerian, kita minta supaya yang menggunakan juga televisi, TVRI terutama, karena TVRI kan menjangkau lebih banyak wilayah, dan juga radio RPD, radio daerah, juga radio komunitas. Betul. Nah, Tapi TVRI ada di sana, NTT semua di pedalaman pun bisa ya? Kalau TVRI relatif masuk sampai ke dalam, masuk sampai ke daerah, dan radio komunitas. Sehingga dengan demikian itu membantu guru dan siswa untuk proses belajarnya. Baik. Saya ke Mbak Retno. Ya. Tentu ini memunculkan satu bahwa anak mengalami situasi yang baru, belajar di rumah dengan tugas yang baru juga. Di sisi lain anak juga mungkin stres karena dia harus mengirimkan tugas, karena mengerjakan tugas menggunakan handphone bukan hal yang mudah loh. Dan kemudian dia harus mengirimkan dengan susah payah, satu nggak ada internet, nggak ada sinyal di sekitar rumahnya, harus berjalan beberapa kilo. Lalu kemudian ketika ada sinyal pun slow speed, lambat internetnya sehingga harus beberapa kali mental, balik lagi, kemudian dikirimkan, belum lagi teman yang pinjam. Ini tentu memunculkan masalah psikologis bagi anak. Ya, pasti ya. Sekarang kan gini, ini kan sesuatu yang mendadak. Kemudian tanpa persiapan semua pihak, tiba-tiba sekolah dipindahkan ke rumah. Nah, karena sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam situasi begitu luas, masif, maka kemudian banyak sekolah juga tidak memberi petunjuk apa-apa kepada guru. Sehingga guru kemudian punya inisiatif sendiri gitu ya. Ini yang kemudian apa adanya terjadi gitu. Nah, oleh karena itu kalau pakai survei KPAI, memang anak-anak mengaku jenuh dalam belajar di rumah dengan angka yang hampir mencapai 80%. Namun memang keterbatasan alat seperti diceritakan Pak Andreas, itu pun angkanya cukup tinggi. Ya, jadi anak-anak mayoritas memang mengerjakan tugas-tugas dengan handphone. Bagi yang bisa daring, bagi yang tidak bisa daring, ya atau bahkan nggak punya segalanya ya, itu terjadi misalnya di Papua, 608.000 anak Papua yang sekolah, 54% tidak terlayani daring. Bahkan sampai hari ini mereka jadi nggak belajar apa-apa. Solusinya apa Mbak Retno? Nah itu yang kemudian memang kan dengan Kemdikbud juga jangankan Papua yang jelas sarana prasarananya jauh ya. Dong di Jakarta juga ada anak-anak seperti itu, termasuk Kota Bogor. Di Kota Bogor ada 11% yang tidak bisa daring juga. Nah PJJ itu kan tidak harus daring. Nah di sini kalau memang mengatasinya karena ternyata anak-anak kota itu juga nggak bisa daring, itu karena nggak bisa beli kuota.
kuota internet. Mereka lebih memilih beli makan daripada kuota. Dan kalau punya 3 anak, semuanya harus dibeliin kuota internet untuk daring, maka itu sesuatu yang nggak mungkin karena banyak yang terdampak ekonomi dari COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu, pertama kami sudah bersurat kepada Kemdikbud memang pada tanggal 30 April yang lalu supaya internet digratiskan. Digratiskan selama 5 hari, setiap minggu itu ada 5 hari, Senin sampai Jumat, kemudian jamnya jam 7 hingga 12, dan itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Sebenarnya beberapa negara yang juga mempraktekkan pembelajaran jarak jauh, itu juga menggratiskan internet, termasuk Vietnam misalnya. Harusnya pemerintah Indonesia bisa. Yang kedua, terkait dengan guru-guru yang luring ya, tadi di luar jaringan dan bagaimana itu mengatasinya, itu ada contoh sebuah desa, itu namanya Bonelemo di daerah Luwu, dia menggunakan dana desa. Jadi beli komputer, beli laptop, kemudian wifi-nya ditambah bandwidth-nya, lalu anak di desa itu didata yang nggak bisa, nah lalu ada pembelajaran mulai dari SD itu pagi hari, kemudian dilanjutkan SMP, SMA, dan untuk kuliah mereka menggunakan malam. Tugas semua diselesaikan di kantor balai desa, dan itu ada antrian, pakai masker dan lain-lain. Saya rasa ini satu contoh baik ya. Artinya politik anggaran harusnya sekarang ke pendidikan. Iya. Jadi ada kreativitas tertentu yang dimiliki oleh tingkat di bawah di daerah, tapi juga butuh dorongan dari pusat. Anda mengatakan seperti itu? Iya. Jadi ada intervensi pusat dan harusnya memang ada di daerah. Kalau intervensi pusat misalnya soal menggratiskan internet kan pemerintah pusat itu. Nah, kalau kemudian ada yang dilakukan pada level desa, taruhlah itu menggunakan anggaran desa. Selain ya Kemdikbud selalu ngomongin dana bos gitu ya. Dana bos kan nggak gede-gede amat juga. Jadi kebetulan ada Komisi 10, Bung Andreas Pareira yang juga mengurus masalah pendidikan. Ia mengawasi kinerja pemerintah di bidang pendidikan. Bung Andreas, ada usulan yang paling mendasar deh, nggak usah yang kemudian muluk-muluk. Internet digratiskan saat jam sekolah pada saat nanti mulai belajar baru nanti, tahun ajaran baru. Mungkinkah itu DPR kemudian memberikan pesan pada pemerintah, memberikan pengawasan pada pemerintah untuk kemudian pemerintah melakukan hal tersebut? Menggratiskan internet dari para operator pada saat jam belajar. Terakhir. Ya, mengapa tidak gitu. Dan saya kira ini satu usulan yang baik. Dan tapi tentunya otoritas itu tidak ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi tentu ya di Kementerian Kominfo dan kemudian di Telkom. Tapi intinya bahwa pemerintah kalau ini problem utamanya bahwa untuk beberapa bulan ke depan ini dengan jam-jam tertentu, dengan ketika anak-anak siswa kita melakukan pendidikan jarak jauh ini, ya internet 3-4 jam gratis itu tidak membuat perusahaan-perusahaan. Jadi terakhir Bung Andreas, boleh tahu nggak apa yang akan dilakukan? Karena sudah banyak, kita sudah melalui periode pertama belajar di rumah, kita akan mungkin melalui belajar periode kedua karena belum dibuka di sebagian besar, 94% di wilayah Indonesia. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh Komisi 10 DPR untuk memperbaiki dari periode pertama sehingga ada perbaikan yang signifikan di periode kedua? Tentu DPR bukan eksekutor, tapi bisa memberikan usulan kepada pemerintah. Ya, harus saya katakan bahwa periode pertama kita berada pada situasi yang keterpaksaan, kita tidak siap. Nah, tapi periode kedua ini seharusnya kita lebih siap. Dalam arti hal-hal mendasar sekali, misalnya yang berkaitan dengan sinyal dan biaya sinyal ini bisa kita atasi. Misalnya salah satu jalan keluarnya adalah minta supaya pemerintah menggratiskan pada jam-jam tertentu. Nah, kemudian juga ya tentu dengan anggaran yang ada, ini memberikan support kepada siswa dan guru di dalam terutama ya software yang mereka miliki, misalnya handphone atau laptop, dan juga tadi dia bagus juga kalau dari desa, artinya dana desa itu memang secara nomenklatur itu tidak boleh karena itu pendidikan tidak boleh, tapi itu dengan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Desa
itu bisa Oke. ada pengecualian untuk pendidikan. Sehingga dengan demikian desa pun terlibat di dalam memberikan bantuan Baik. insentif kepada Baik. siswa-siswa, terutama Jadi- yang di daerah-daerah yang jauh. Baik, jadi mendorong modifikasi yang kemudian dilakukan baik itu anggaran maupun dari cara belajar. Nanti kami tunggu kiprah di Komisi 10 Bung Andreas Pareira dari fraksi PDI Perjuangan yang juga wakil dari NTT. Terima kasih atas informasinya dan juga Mbak Retno Listiarti dari Komnas Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih dari KPAI.